Masih pembahasan tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Non, dek ayeuna bagianna belah mana? Wa min afdoli, dan daripada afdol, anwa'iz zikri, cabang-cabang atau macam-macam zikir, wa ajma'iha, dan paling lengkapnya, qaul subhanallah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, 4 kalimat itu. Subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4. Berarti itu namanya, ini adalah salah satu daripada cabang-cabang atau macam-macam zikir dan paling lengkap. Karena apa? 1 zikir tapi 4 kalimat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Paham? Paham tak? Faqad warada anhu, dan telah datang anhu daripada Nabi alaihi salatu wasalam, sallallahu alaihi wasallam. Hadis berarti kalau yang datangnya dari Nabi berarti hadis. Sabda, bahasanya sabda. Kalau jadi orang yang suka nyampein ngajar hadis, ngajar apa, adab itu dipakai. Kalau Nabi ya bersabda, adabnya begitu. Kalau Allah ya berfirman. Jadi jangan sembrono. Kan banyak sekarang ustadz-ustadz yang sembrono itu. Adab berbicara sama Nabi itu beda gitu loh. Kalau guru kita juga ya kan, Habib Abdul Fikih Hafid, beliau kan kalau mau baca hadis atau apa, kan kita kalau mau bicara dengan Nabi itu kan baca hadis, pakai minyak wangi dulu, pakai baju yang paling bagus dulu. Nah orang-orang sekarang enggak membicarakan hadis, kenapa enggak ada taksirnya kepada yang mendengar, enggak ada bekas? Karena mereka itu kurang adab ketika menyampaikannya. Enggak kayak orang dulu, hadisnya pendek-pendek. Ceramah itu paling hadisnya 1, tapi kemana sana kesini memberikan semua orang terbuka hatinya, dikarenakan mereka itu menyampaikan dengan cara dan adab-adab yang harus mereka lakukan ketika mereka. Jadi seperti kita, bagaimana caranya coba kalau kita mau ketemu dengan orang yang begitu mulia seperti presiden, kita nggak mungkin pakai pakaian dan tidak pakai syarat-syarat tertentu. Kita yakin ketika kita mau masuk satu istana, nggak mungkin nggak ada peraturannya. Itu pasti ada peraturannya. Masuk ke rumah si A, peraturannya begini. Masuk ke rumah si B, peraturannya begini. Setiap orang punya peraturan masing-masing. Baik di rumah, baik cara hidupnya, baik cara bergayanya. Pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Ya kan? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah tertib dengan apa yang semua dikeluarkan nidom ataupun apa ya nidomnya bahasa Indonesia itu? Peraturan di pemerintahan tersebut ataupun istana tersebut, pasti kita boleh masuk. Dan kita bisa melihat apapun yang ada di sana. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan hadis, sudah menemukan adab-adabnya, sudah pakai adab-adabnya. Maka ketika hadis itu dikeluarkan, ya seakan-akan Nabi SAW yang berbicara. Karena bukan masalah tulisannya, akan tetapi siapa ini yang mengucapkannya. Sebenarnya li ajlinya ini loh. Kalau di dalam yang berkaitan dengan Nabi ini, sebenarnya kalau kita kaji nih, semua rambut hampir sama. Dengan saya bukan tadalul, ini menerangkan kepada ente. Nah, rambut itu diciptakan sama Allah sama, hitam, bentuknya sama. Berhubung ini nempel di Nabi, jadi rambutnya mulia. Li ajlin Nabi Shallallahu Alaihi, pakaiannya apapun itu. Jadi sebenarnya pakaiannya mah sama modelnya, bahannya ada nggak? Bahan Nabi dengan bahan yang ente pakai sama? Beda nggak? Sama aja kalau bahan mah. Cuman berhubung itu dipakai Nabi, mulianya jadi beda. Makanya ketika ente dekat dengan siapapun, mulianya kan jadi beda. Ente dekat dengan ente ahli ibadah, tapi dekat dengan orang ahli maksiat, nanti beda. Ente orang ahli maksiat, tapi dekat dengan orang ahli ibadah, nanti beda. Jadi yang menyebabkan semua sesuatu yang bersandar kepada Nabi menjadi mulia, itu bukan karena barang atau sesuatu apapun, akan tapi karena Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Begitu juga dengan hadis yang mana para ulama sering mengeluarkan gitu loh. Kalau mereka sudah ada adab kepada Nabi, ada cinta kepada Nabi,
ada cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, ya pasti cara penyampaiannya itu seperti Habib Haddad kan apa? Beliau sangat begitu cinta dengan Nabi sampai makanya jangan ragu kalau baca kitab Habib Haddad, hadisnya itu tidak sahih. Karena beliau itu nggak mungkin nulis hadis. Ente itu salah satu afdolnya baca kitab Habib Haddad, itu beliau tidak pernah tulis hadisnya terkecuali sudah nanya dulu sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah mengutarakan hadis ini? Ketika Rasulullah menjawab na'am, ya, baru beliau tulis. Itu adalah salah satu keutamaan baca kutub atau kitabani, kutub atau kitab-kitab yang dimana dikarang oleh Habib Haddad. Jadi nggak mungkin. Sedangkan kita kaji sifat mustahil Nabi adalah berbohong. Nggak mungkin itu Nabi berbohong, itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya. Wajib, mustahil, dan ada jaiznya juga kan hukumnya. Nabi itu nggak mungkin bersifat bohong. Kalau sifat bohong bukan Nabi. Nah, jadi semua hadis, walaupun hadis ada yang dhaif, ada yang lemah, ya kan, ada yang pokoknya hadis itu ada yang tidak sahih lah ya, bahasanya seperti itu. Nah, di sini semua hadis yang ditulis berapa ratus ini yang sudah kita baca itu semuanya tidak ada hadis bohong. Semuanya hadis sahih yang mana telah dikeluarkan oleh mulut suci Nabi Muhammad SAW. Balik ke kitab. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalam, sungguh telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha, sesungguhnya apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar khairul kalam, sebaik-baiknya ucapan. Wa ahabbuhu, dan paling dicintainya oleh ucapan illallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya perkara yang dicintai oleh Allah adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an aqula subhanallah, aku mengucapkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu, aku lebih cinta, ilayya, di sisiku, mimma, daripada apa-apa tolaat yang tersinari matahari, tolaat yang tersinari, alaihi, oleh alaihi, atasnya apa-apa, as-samsu, oleh matahari. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, hadisnya begini nih pengertiannya. Jadi aku mengucapkan subhanallah, dan aku paling cinta dengan perkara yang dengan kalimat pembacaan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, lebih aku cintai dari apa-apa yang ada di alam dunia, materi dunia yang tersinari oleh matahari. Saya tanya, semua yang ada di dalam dunia ini semuanya tersinari matahari nggak kalau siang? Materi dunia, mobil Pajero, motor Ninja, apa semua, usaha ini, usaha itu, tersinari oleh matahari nggak? Nah, kata Nabi, saya lebih cinta dengan perkara ataupun dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar daripada perkara-perkara materi yang di alam dunia yang tersinari oleh matahari. Ini adalah pengertian hadis tersebut. Jadi begitu afdol sekali faedahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqaitu Ibrahim alaihi salam, aku bertemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lailata usriya, malam ketika aku diisrokan bi, denganku. Faqala, maka berkata ya Nabi Ibrahim, ya Muhammad, wahai Rasulullah SAW, Iqra ala ummatika, sampaikanlah atas umatmu. Di situ nggak ada alanya ya, Dek. Di kitab nggak ada alanya. Ayat tuh. Nah, di ente nggak ada ya, Dek. Nah, Iqra ala ummatika, sampaikanlah atas umatmu. Minni salam, dari aku salam. Jadi ketika Rasulullah SAW malam
diisrokan. Kalau diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu nitip salam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbiruhum, dan beri kabarlah kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim nih. Annal jannata thayyibatun. Sesungguhnya surga itu thayyibatun turbah, subur tanahnya. Thayyibatun itu diartikan subur, bukan baik. Turbah itu tanah. Itu tadi bejaan ke umat Nabi. Kabarkan ke umat Nabi Muhammad SAW bahwa pertama Nabi Ibrahim menitip salam untuk umat Nabi SAW tatkala malam Isra. Kemudian kedua, beritahukan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya sangat subur. Udbatul ma. Udbatul ma itu segar airnya. Geus mah subur tanahna, segar airnya. Wa annaha, dan sesungguhnya surga itu kian, seperti sawah. Surga itu seperti sawah. Kan surga itu kan kenapa? Ini begitu kabar baik sekali untuk Nabi Muhammad. Karena surga itu Nabi sendiri mengatakan mala ainun ro'at. Surga itu tidak bisa dilihat oleh mata. Wala udunun samiat, kita tidak bisa mendengarkan asli surga seperti apa, itu nggak ada. Wala khotorin ila qalbil basar, dan tidak ada ceritanya bisa digambarkan oleh persangkaan kita surga ini seperti ini. Yang ada di komik-komik itu bohong semua. Tapi ini Nabi Ibrahim ngasih tahu tanda-tandanya. Kabarkan kepada umatmu, hai Muhammad, sesungguhnya surga itu tanahnya subur, airnya segar, kemudian dan wa annaha kiani, kemudian surga tersebut adalah seperti sawah. Wa anna girasaha, dan sesungguhnya bibit apabila mau menanam di sawah tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ente punya tanaman subur, ente punya tanah yang subur, airnya bagus, tapi tanamannya nggak punya, buat apa? Manfaat nggak? Nah, begitu juga katanya buat apa surga diciptakan bahasanya. Sedangkan kamu tidak, surga itu tanahnya subur, airnya bagus, tapi kamu tidak bisa menanam satu pohon pun. Nah, maka tanamilah tanah surga yang subur, air surga yang jernih tersebut dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ketika ente satu kali membaca, maka Allah langsung ciptakan atau tanamkan di dalam surga, yaitu tanaman dari pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang ente ucapkan. Masya Allah, ini subur tanahnya, segar airnya seperti sawah, dan bibit daripada kalau ente mau menanam satu makanan atau satu tanaman di dalam surga, yaitu tanamannya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Satu kali membaca ente satu punya pepohonan di surga, insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadhil kalimati al-arba'i, di dalam 4 kalimat ini. Kalimatnya 4 kan? 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 la ilaha illallah, 4 Allah akbar. 4 kalimat kan? Nah. Man qalahunna, barang siapa yang mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, gurisat ditanamkan lahu untuk yasiman bikulli wahidatin, di setiap kalimat, di setiap satu kalimat, min hunna syajaratun, dari 4 tersebut adalah satu pepohonan. Jadi setiap ente baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tadi maaf salah menerangkan, bukan ditanamkan satu pohon, akan tetapi 4 pohon sekaligus, karena itu adalah 4. 1 subhanallah 1 pohon, walhamdulillah 2 pohon, la ilaha illallah 3 pohon, Allahu akbar 4 pohon. Di hadisnya ini, man qalahunna gurisat, siapa orang yang mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, berzikir, gurisat ditanamkan lahu bagi orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar bikulli wahidatin, di setiap satu kalimatnya, min hunna, daripada 4 kalimat tersebut, syajaratun 1 pohon. Ai fil jannati, ditafsirkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Paham tak? Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di Abi Darda, kepada sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kul, katakanlah, kata Rasulullah nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innahunna, karena semuanya tersebut baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu nama. Jadi kalau ente dengar apa itu baqiyatus sholihah? Baqiyatus sholihah itu yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Kadang ketika ente baca kitab itu suka bingung, apa pengertian baqiyatus sholihah? Baqiyatus sholihah itu artinya adalah nama zikir tersebut yang diringkas. Apa nama zikirnya baqiyatus sholihah? Zikirnya seperti apa? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Wa hunna, dan itu baqiyat sholihat, yakhtutna, dapat menggugurkan al khotoya, dosa, kama takhuttu, sebagaimana menggugurkan atau menggugurkan syajaratu, pohon, warokaha, daun-daunnya. Jadi siapa orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu seakan-akan dosa ente dileburkan sebagaimana gugurnya pohon. Kira-kira langsung botak tetap pohon, baratus tah. Jadi kalau ente baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu setiap harinya satu kali saja aja. Satu kali ya. Itu bisa menggugurkan dosa ente sebagaimana pohon yang gugur daunnya. Fadilahnya besar sekali. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya sangat besar. Kita bakal dihapus dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun yang berjatuhan ketika musim naon? Musim naon? Musim gugur. Lagi musim merenang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, di dalam pembahasan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innaha, sesungguhnya zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kanzun, satu simpanan, min kunuzil jannah, daripada simpanan-simpanan surga. Celengan gitu maksudnya. Jadi ente baca la haula satu kali punya celengan di surga itu. Wa innaha, dan sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, dawaun, adalah obat. Dawaun. Mintis ati watis inadaan. Parah coba sadek. 99 daan penyakit. Adnaha alhammu, paling rendahnya penyakit yang akan hilang ketika membaca la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Alhammu adalah kesumpek. Jadi ente ketika penyakit ibu ente susah sembuh, bapak ente susah, apa ente susah, bacain aja banyakin la haula wala quwata illa billah. Gosok-gosok tuh yang sakitnya di mana tuh? Nah, di dalam hadis Nabi berkata apa? Bahwa la haula ini adalah salah satu simpanan tabungan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyembuhkan 99 penyakit. Paling rendahnya bisa menyembuhkan penyakit Nah, jadi ketika ente sering sumpek, itu baca aja la haula wala quwata illa billahil aliyil. Bayangkan 99 penyakit yang ada di alam dunia ini bisa sembuh dengan pembacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan paling rendahnya, paling bawahnya la haula itu bisa menghilangkan penyakit sumpek. Ketika sumpek kita baca aja banyakin la haula wala quwata illa billahil aliyil. Paham? Qala alaihi salatu wassalam,
Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man kanat lillahi alaihi ni'matun, dan barang siapa yang ada lillahi bagi Allah alaihi ni'matun, mendapatkan nikmat, alaihi atasnya siman, nikmatun, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa habba, dan dia mencintai nikmat tersebut, baqaaha, untuk tetap ada nikmat tersebut, fal yuksir, maka perbanyaklah, min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ente punya nikmat kaya, ente cinta sekali, pengen selalu menetap kekayaan saya, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ente punya usaha apa, kontraktor atau apalah, ente cinta dengan usaha tersebut, ente pengen ditetapkan nikmat tersebut oleh Allah, perbanyaklah la haula. Intinya kalau ente ingin nikmat ente nggak dicabut sama Allah, nikmat yang ente cintai, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi ente kan lagi usaha apa, tiba-tiba bangkrut, ya itu mungkin sebabnya. Jadi kalau ente mau netap semua nikmat yang Allah berikan kepada ente dan gak mau hilang, gak mau bangkrut, gak mau rusak, perbanyaklah membaca kalimat atau zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi zikirnya ini benar-benar fadilahnya banyak, ini la haula ini. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa menetapkan nikmat yang Allah berikan. Jangan dipakai untuk yang haram-haram. Nah, ini cewek nih, satu nih supaya gak kawin sama orang lain, bacain la haula yang gak nyambung. Yang ke masjid bawa teh doma, teh kambing, gimana ceritanya? Paham? Itu adalah beberapa zikir yang begitu fadilahnya sangat besar sekali. Paham tuh coy? Paham baraliknya tuh. Paham dai? Jadi kalau kita punya nikmat nggak mau dicabut oleh Allah, tidak mau hilang, kalau usaha mah nggak mau bangkrut lah, embung bangkrut lah menurut usaha tem, maka hendaklah perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah kalau kata Nabi adalah salah satu simpanan daripada tabungan surga, yang mana kalimat ini adalah kalimat begitu hebat gitu loh, azim, ringan tapi azim gitu, sangat besar, sangat agung, dan faidahnya sangat besar. Terutama kan kita yang hubud dunia ini, yang namanya hubud dunia, wah kalau usahanya bangkrut mah nangisnya sejadi-jadinya. Tapi kalau sholatnya ditinggalin mah ya biasa saja. Kalau kita tinggalin puasa Ramadan, punya uang nggak kurban gitu kan, punya apalah, padahal punya rezeki, kurban itu sunnah ya, harus gitu, kesunahan yang harus gitu. Punya uang ya bisa. Waktunya zaman layang-layangan nih, orang-orang sibuk layang-layangan, pada beli. Sibuk usum batu ali, pada usum batu ali. Tapi kalau sibuk disunnahkan untuk berkorban, mereka pura-pura terbuka duit. Itu kejadiannya seperti itu yang saya kaji itu. Waktu usum naon oge mah bisa. Ya, usum ini, usum itu, usum ini, geran aja suruh korban nggak bisa. Insyaallah. Padahal itu salah satu sunatan yang diharuskan. Allah alam.